Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sholli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, angkatkan tangan untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu itu ada waktu yang sangat penting. Bahkan kita di dunia ini harus memanfaatkan waktu. Dengan itu waktu Allah sumpah, wal asri wal fajri wad duha wal laili wan nahar. Maka waktu itu disumpah oleh Allah. Mengapa? Karena waktu itu sangat penting. Maka orang yang tidak bisa mempergunakan waktunya, dia akan rugi. Maka yang menggunakan waktu untuk menonton video ini, insya Allah bermanfaat waktunya. Yang waktunya dipakai untuk mengaji, sembahyang dan sebagainya, mencari dunia demi terlaksananya peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu waktu bisa menjadi manfaat untuk kita. Maka ada waktu yang sangat luar biasa keagungannya, yaitu waktu sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, sebelum fajar. Maka disebut dalam surah Ad-Dariyah, wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun. Maka orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan itu orang yang senantiasa bangun di waktu sahur, sebelum fajar itu dia sudah bangun dan beristighfar kepada Allah, yaquluna Allahumma ighfir lana, dan dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab-adaban ketika kita amalan sebelum fajar itu 1 jam sebelum fajar, maka yang pertama ketika kita bangun setelah wudu dan segalanya, maka sholat 2 rakaat. Akan dianjurkan di dalam kitab hadis, sholat pembuka itu yang ringan. Nah setelah yang ringan, maka kalau tidak mau melanjutkan lagi, syukur-syukur ketika sembahyang 2 rakaat lanjut lagi, sholat lagi, kemudian baca Al-Quran. Baca Al-Quran, karena di surah Al-Muzammil dijelaskan, qumil laila illa qalilan, yang bangun tengah malam itu. Bahkan di dalam surah Al-Muzammil itu adalah faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an yang gampang, yang ringan. Maaf ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika waktu fajar kita yang harus didahulukan itu adalah dawamnya, istiqomahnya. Bukan membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, tetapi malam-malam yang lain ditinggalkan. Tapi setiap malam kita buka Al-Quran, baca meskipun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kemudian setelah itu kita angkatkan tangan. Maka keutamaan sembahyang di dalam kitab Duratun Nasihin, sesungguhnya sembahyang malam itu adalah perbuatan da'bus sholihin, perbuatan orang-orang yang soleh. Maka orang yang senantiasa bisa berzikir setelah sembahyang itu dengan kalimah istighfar, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alaikum biqiyamil laili fa inna da'bus sholihin qablakum minal anbiya'i wal auliya. Jadi tidak ada wali, para nabi yang meninggalkan sembahyang malam. Bahkan dulu awal Islam itu sembahyang malam itu diwajibkan untuk untuk Islam. Tetapi setelah turun ayat yang berbunyi wa minal laili fatahajjad bihi dan seterusnya, maka hukum sembahyang malam itu menjadi sunnah. Tetapi di dalam kitab ini jelaskan masih wajib kepada Rasulullah SAW, hanya kepada umatnya yang disunahkan. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ternyata bangun malam sebelum fajar
1 jam lagi amalannya sholat 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran. Nah, yang terakhir membaca istighfar. Kemudian kita berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bahkan Allah malu terhadap orang yang bangun tengah malam kemudian dia berdoa. Innallaha, sesungguhnya Allah itu hayyun, malu Allah terhadap min abdi, dari hambanya yang selalu yarfa'u yadayhi ila sama, yang mengangkatkan tangannya ke langit, yang artinya berdoa. Wa yaqulu ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, dan dia berkata ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, meminta hidayah, meminta apalah keperluannya, maka Allah akan memberikan ijabahnya kepada hamba-hamba tersebut. Karena kata Rasulullah, setiap malam itu turun rahmat Allah ke langit dunia. Maka dalam hadis dijelaskan, pada waktu malam itu barang siapa yang berdoa maka aku akan ijabah, kata Allah. Barang siapa yang beristighfar maka aku akan ampuni dosanya. Barang siapa yang meminta maka aku akan berikan. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling terbaik itu bersihkan dulu di waktu sebelum kita meminta kepada Allah, bersihkan dulu diri kita dengan istighfar. Bersihkan dulu dari dosa-dosa kita. Cahayakan dulu hati kita dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan sebelum subuh yang dijelaskan dalam surah Ad-Dariyah itu adalah beristighfar, dalam surah Al-Mujamil membaca Al-Quran, di dalam hadis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang kita butuhkan, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Semoga bermanfaat ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.